Jadi hal yang harus diingat ya oleh sahabat semua yang berencana ingin sekolah lantas tinggal dan bekerja di negara ini adalah di mana saatnya kalian bisa bekerja atau magang, maka di tempat itulah pergunakan kesempatan untuk bisa dekat ya dengan para manajer perusahaan, restoran atau hotelnya dan memperlihatkan kemampuan kita, disiplin kita dari cara kita bekerja. Maka saya pikir ya kalau kita bisa memperlihatkan status kita ya pekerja yang sangat baik dan diperlukan ya oleh perusahaan atau hotel restoran tersebut, maka besar sekali kemungkinan mereka akan mensupport selanjutnya mengambil kita untuk bekerja di tempatnya. Nah, jika hal ini terjadi teman-teman, maka kemungkinan untuk kelanjutannya bisa tinggal dan bekerja di negara Swiss ini. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman yang masih bingung ya cara mengurus atau mendapatkan visa untuk study atau tinggal di negara Swiss ini. Maka untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Yang pertama harus kita mengerti kalau seseorang datang dari negara Indonesia yang tidak termasuk ke dalam grup atau negara Eropa Union, maka persyaratannya akan sangat berbeda dengan orang yang datang dari negara European Union atau EU ini. Nah, teman-teman, di sini banyak ya sekali yang masih bingung ya. Karena sekali lagi persyaratan yang harus dipenuhi berbeda. Nah, kita di sini saya akan membicarakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk kalian yang memegang paspor Indonesia atau berkewarganegaraan Indonesia. Baik itu kalian sekarang sedang tinggal di negara Jerman, di Belanda, di Perancis, itu tidak jadi masalah. Namun tetap selama kalian memegang paspor Indonesia, jadi di sini masuk kategorinya adalah pemegang paspor Indonesia. Jika ada di antara kalian yang bermaksud untuk mengikuti studi atau university atau Ausbildung di negara Swiss, tentu ini pun memerlukan visa ya. Jadi teman-teman, di sini akan saya garis bawahi di mana jenis visa itu pun bermacam-macam. Jadi kalau untuk yang mau sekolah ya visanya nanti yang dikeluarkan adalah student visa khusus untuk sekolah. Sementara ada yang bertanya untuk pengurusan visa B atau Bewilligung B. Nah ini tuh stepnya ya. Jadi kalau kalian untuk pertama kali memasuki negara Swiss dengan tujuan sekolah, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Tentu saja sebelumnya kalian sudah melihat-lihat ya sekolah mana yang akan diikuti di negara Swiss dan sudah mendaftarkan diri tentunya. Jadi sebelum mengurus visanya kita tuh harus sudah tahu ya kita mau sekolahnya di mana. Sedangkan untuk pengurusan visa tersebut itu dilakukannya adalah di kedutaan negara Swiss di mana di negara tempat kalian tinggal. Jadi di sini karena negara Indonesia tentu saja mengurusnya adalah di kedutaan Swiss yang berada di Jakarta. Nah, di situ kalian datang dan membawa ya sertifikat bukti kalau kalian sudah mendaftarkan untuk sekolah di salah satu universitas atau sekolah lainnya di negara Swiss ini.
dan juga memberikan bukti kalau sekolahnya itu sudah terbayar ya. Jadi di sini tuh sudah harus ada buktinya kalau kita betul-betul mau sekolah di negara Swiss, sudah mendaftar dan ini bukti pembayarannya. Nah, ini tuh akan diminta waktu kita meng-apply visa student di kedutaan negara Swiss yang berada di Jakarta. Dan selain itu pun kalian akan diminta komitmen ya, menandatangani kalau kalian itu bersedia meninggalkan negara Swiss setelah program sekolahnya selesai. Jadi ini tuh ada perjanjian dari semula ya. Jadi bukan berarti kalau kalian sudah mendapatkan visa student di negara Swiss itu nantinya itu bisa tinggal dan menetap di negara ini. Itu tidak bisa ya. Jadi waktu pembuatan visanya sendiri pun sudah harus menulis ya, written commitment kalau kalian sudah bersedia meninggalkan negara Swiss setelah selesai programnya. Selain itu pun harus melampirkan riwayat hidup tentunya. Dan untuk kepastiannya pun ya, saya yakin dari pihak kedutaan negara Swiss yang berada di Jakarta itu pun akan improve mengenai bahasa. Ya, jadi mungkin mereka akan mengadakan interview apakah sudah bisa bahasanya ya, karena teman-teman di negara Swiss ini yang dipergunakan adalah bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Itali, dan bahasa Romans ya. Jadi kalau mau sekolah di universitas atau dimanapun, nah tergantung ya dari lokasi atau kota mana universitas tersebut, maka bahasa yang harus kita pahami adalah bahasa tersebut. Nah, waktu kita pembuatan visa ini ya teman-teman, ini merupakan salah satu improve apakah kita sudah bisa bahasanya. Jadi intinya kalau kita mau belajar di universitas ya atau di Ausbildung lainnya di negara ini, kalian sudah bisa memahami salah satu bahasa yang saya sebutkan tadi, tergantung dari lokasi di mana universitas atau sekolah tersebut. Setelah langkah tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah untuk meng-apply for saying permit dari kanton yang bertanggung jawab ya untuk mengeluarkan permit tersebut. Jadi kalau contohnya ya kalian sekolah di universitas di Zurich, maka kanton Zurich lah yang akan mengeluarkan izin atau permitnya. Nah, jadi kalau sekolahnya di Jenewa, maka di Jenewa ya yang akan mengeluarkan permitnya. Seperti itu. Dan untuk study atau student visa ini pun ada bermacam jenis. Di sini saya akan memberikan contohnya jika kalian hanya akan datang ke negara Swiss untuk sekolah beberapa bulan saja ya atau mengambil kursus beberapa bulan saja, maka visa yang diperlukan itu adalah jenis visa C ya. Jadi visa C itu hanya untuk beberapa bulan. Dan yang lainnya adalah visa D, di mana visa ini bisa untuk yang lebih lama ya. Jadi untuk kalau mau sekolahnya 1 tahun, kita mendapatkan visa student ini jenis D, di mana kalau sekolahnya nanti berjalan 2-3 tahun, kita bisa memperpanjangnya setiap tahunnya. Untuk sahabat yang berencana sekolahnya agak lama ya, 1, 2, atau 3 tahun, maka setelah kalian mendapatkan proses tadi ya dari kedutaan Indonesia yang berada di Jakarta dan sudah melalui semua persyaratannya, ceritanya kalian sudah sampai di negara Swiss, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah kalian harus mendaftarkan diri ke kantonal immigration office di mana kalian kanton mana ya kalian tinggal. Nah, harus mendaftarkan diri sebelum 14 hari
setelah kedatangan arrive di negara Swiss ini. Nah, kenapa harus mendaftarkan diri? Karena dari pihak kanton imigrasi ini ya, mereka yang akan memberikan izin lagi ya, permit lagi untuk kalian bisa tinggal sebagai student di sini. Dan jika persyaratannya ya seperti dengan memberikan Swiss visa details ya, jadi visa apa yang sudah kita dapat ya, tadi kan contohnya visa D untuk sekolah, dan juga bisa membuktikan di mana tempat kita tinggal ya, jadi kita itu mampu membayar tempat kita selama sekolah di negara Swiss, dan juga tentu ID atau paspor kita. Maka jika semua persyaratan ini memenuhi syarat atau sukses ya, barulah bisa dikeluarkan permit B atau Bewilligung B, di mana dengan Bewilligung ini kalian bisa tinggal 1 tahun, dan setelah itu kalian harus memperpanjangnya lagi sampai urusan sekolah kalian selesai. Di sini pun saya akan menjelaskan ya, untuk orang-orang yang datang dari negara yang termasuk European Union ya. Jadi mereka itu untuk datang ke negara Swiss tidak memerlukan visa. Jadi bordernya itu sudah dibuka ya. Jadi tidak memerlukan visa seperti jika kita datang dari negara Indonesia dan memegang paspor Indonesia. Nah, untuk yang datang dari negara EU ini, setelah mereka datang di negara Swiss, mereka hanya memerlukan untuk datang ke Gemeinde ya, atau ke tempat kependudukan untuk mendaftarkan diri. Nah, ini ya stepnya. Namun sekali lagi teman-teman, kalau dengan paspor Indonesia kita tidak bisa memakai step ini, tetapi ada step lain yang harus kita lakukan. Nah, kebanyakan juga ya para student yang sudah bisa tinggal dan melakukan sekolah di negara ini, mereka pun diperbolehkan untuk bekerja. Namun ada batasnya. Jadi dalam 1 minggu itu mereka hanya diperbolehkan bekerja maksimum 15 jam saja. Itu diperbolehkan ya di negara Swiss dengan visa student. Namun sekarang permasalahannya, setelah seseorang menyelesaikan tugas sekolahnya ya di negara ini, tapi dia nggak mau pulang ke negara asalnya dan ingin bekerja di negara ini, apa yang harus dilakukan atau saran apa yang harus kita bikin ya. Nah, di sini sesuai informasi yang saya dapatkan ya teman-teman ya, untuk kalian yang sudah menyelesaikan studinya dan ingin tinggal bekerja di negara ini, kalian masih mempunyai kesempatan untuk memperpanjang izin tinggal kalian ya. Tapi itu hanya bisa selama 6 bulan saja. Dan selama 6 bulan ini ya, kalian juga sudah diperbolehkan bekerja dengan maksimum 15 jam setiap minggunya. Jika ya kalian mendapatkan satu perusahaan yang menyukai bagaimana kalian kerja ya, dan mereka mau mensponsori untuk kelanjutannya, nah disinilah teman-teman. Jadi ada kemungkinan untuk perpanjangan tinggal dan bekerja di negara Swissnya. Jadi kesempatan ini yang harus kita betul-betul dapatkan ya, dimana kalau saya pikir dari pemerintah keimigrasian negara Swiss sendiri sudah memberikan kelonggaran dengan cara
bisa diperpanjang selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan ini pun tentu kalian harus meng-approve kalau kalian bisa menghidupi diri kalian, seperti bisa membayar apartemen. Dan di sini itu ya teman-teman, diwajibkan sekali untuk mengikuti asuransi kesehatan. Jadi sebelumnya juga ya, waktu kita membuat visa ya untuk sekolah di negara Swiss, itu asuransi kesehatan itu wajib ya kita ikuti. Dan persyaratan untuk memperpanjang izin tinggal kita ini ya adalah sertifikat proof kalau kita sudah selesai di sekolah kita. Ya, jadi ijazahnya itu harus kita lampirkan dalam pembuatan perpanjangan izin tinggalnya. Dan juga kita bisa meng-approve, membuktikan kalau kita mempunyai bisa membayar kehidupan kita. Jadi di sini akan diperlukan juga bukti dari bank berapa uang yang kita punya yang cukup untuk selama hidup di negara Swiss. Nah, setelah itu pun kita harus membuktikan di mana kita tinggal ya, tentu alamat, address ya. Jadi semuanya itu kalau kita bisa bayar, barulah ya saya yakin dari pihak keimigrasian negara Swiss akan memberi perpanjangan ini. Namun jika kita tidak bisa membuktikan hal-hal tersebut, maka saya pikir pun hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi hal yang harus diingat ya oleh sahabat semua yang berencana ingin sekolah lantas tinggal dan bekerja di negara ini adalah di mana saatnya kalian bisa bekerja atau magang, maka di tempat itulah pergunakan kesempatan untuk bisa dekat ya dengan para manajer perusahaan, restoran atau hotelnya, dan memperlihatkan kemampuan kita, disiplin kita dari cara kita bekerja. Maka saya pikir ya kalau kita bisa memperlihatkan status kita ya pekerja yang sangat baik dan diperlukan ya oleh perusahaan atau hotel restoran tersebut, maka besar sekali kemungkinan mereka akan mensupport selanjutnya mengambil kita untuk bekerja di tempatnya. Nah, jika hal ini terjadi teman-teman, maka kemungkinan untuk kelanjutannya bisa tinggal dan bekerja di negara Swiss ini. Namun jika sebaliknya ya hal ini tidak terjadi, sekali lagi kalian harus meninggalkan negara ini. Karena dari sejak awal kita sudah membuat komitmen ya, tanda tangan kalau kita itu bersedia meninggalkan negara Swiss kalau program kita sudah selesai. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.